Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Abi Hanif Dunumida selaku pimpinan Pondok Pesantren Ibnu Hanifida dan juga pengasuh-pengasuh, guru-guru, dan juga keluarga dan teman-teman saya juga yang saya kasihi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang benda mati. Benda mati terbagi menjadi dua cabang. Cabang pertama berisi tiga jenis benda mati, dan cabang kedua perubahannya. Yang pertama jenis-jenisnya. Yang pertama unsur. Unsur adalah zat yang paling kecil yang tidak bisa diubah oleh fisika dan kimia. Reaksi kimia maupun fisika tidak bisa dipisah lagi. Dalam unsur ini terbagi menjadi empat bagian. Yang pertama jenis atom fisika. Jenis atom fisika terbagi menjadi tiga jenis: logam, non-logam, dan tulisan. Yang pertama logam. Logam itu contohnya itu seperti besi dan emas. Yang kedua non-logam. Non-logam itu contohnya itu seperti hidrogen dan oksigen atau O2. Tulisan terbagi menjadi dua jenis unsur dan molekul unsur. Unsur adalah zat tunggal yang menyusun dirinya sendiri. Contohnya seperti Te dan Al. Molekul unsur terbentuk karena unsur yang sama, seperti O2, oksigen, H2, hidrogen. Benda adalah senyawa kumpulan unsur yang tidak bisa diubah oleh reaksi kimia. Contohnya seperti CO2, karbon dioksida, CO monoksida, dan H2, air. Campuran adalah senyawa yang bisa diubah oleh reaksi kimia. Contohnya itu seperti NaCl, garam, SO4, asam sulfat. Cabang kedua, perubahan benda mati. Perubahan benda mati ini berisi dua jenis perubahan secara fisika dan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Perubahan fisika ini adalah merubah bentuk wujud bendanya dan bukan unsurnya yang diubah. Contohnya seperti beku, contohnya seperti es, cair seperti air, tinta, dan lain-lainnya. Kristal seperti kristal es, menguap seperti air panas yang sedang dididihkan terus menguap menjadi embun, dan contoh lainnya seperti itu saja mungkin. Menyublim ini contohnya itu seperti kapur barus yang menjadi gas. Perubahan kimia ini adalah merubah zatnya dan memecah sebuah zat. Jadi zatnya itu dirubah atau memecah dengan sendirinya. Contohnya itu seperti fotosintesis, nasi yang menjadi basi yang dibiarkan berbulan-bulan, fermentasi kacang, kedelai jadi tempe, penguraian sampah organik dan non-organik, gula yang larut dalam air dan garam yang larut dalam air, terus beras ketan yang menjadi tape ketan, dan singkong yang menjadi tape singkong. Contoh lainnya itu paku dan seng yang berkarat,
pembakaran kayu yang menjadi arang, terus pembakaran bensin yang menjadi gas. Selanjutnya itu makanan yang membusuk atau berjamur. Makanan busuk dan berjamur itu seperti roti yang dibiarkan yang akan berjamur, susu yang dibiarkan menjadi asam, terus beras yang dipanaskan menjadi nasi. Contoh terakhirnya itu ada 2, kertas yang dibakar menjadi abu, terus gas LPG yang sering dipakai untuk kompor itu yang mengeluarkan api. Sekian presentasi saya, maafkan saya bila ada kesalahan dalam menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.